Hello, what's up guys? Sekarang kita sudah bersama dengan Daihatsu Rocky E-Smart tahun 2022. Iya, ini adalah mobil yang cukup spesial karena walaupun dia hybrid, tapi sesuai thumbnail yang gue buatkan kalau udah lihat tadi, sebenarnya ini adalah sebuah mobil listrik. Iya, kenapa gue bisa bilang ini mobil listrik? Karena mesin bensinnya tidak digunakan untuk menggerakkan rodanya sama sekali, hanya sebagai genset aja. Jadi rasanya kayak nyetir Nissan Kicks. Penasaran? Ya, jadi esensinya walaupun dia hybrid, jenis hybridnya adalah series hybrid, di mana mesin bensinnya hanya berfungsi sebagai generator untuk mentenagai baterainya aja. Sehingga pas kalian nyetir, rasanya ya kayak nyetir mobil listrik gitu. Jadi kayak apa sih rasa nyetir Daihatsu Rocky versi listriknya? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Auto Junkies, bila kalian gagal keren sama Rocky E-Smart, kami ada kabar baik bagi kalian yang mobil atau motornya masih berlampu halogen alias nyala kuning-kuning kuno gitu nih. Skuter Matic zaman now aja lampunya udah pada putih-putih semua. Gak mau dong mobil dan motor kalian kalah kece sama skuter? Untungnya partner perlampuan LED kami yakni Elevate Automotive LED lagi ada promo spesial 17 Agustusan 17% off spesial buat para Auto Junkies dengan menggunakan kode promo LFLAGNATS17 di official store mereka di Tokped maupun Shopee. Kami berani rekomen Elevate LED karena terbukti setelah mencoba tipe Forza di Jazz-nya Alex, selain sinarnya lebih terang dari masa depan kami, juga memiliki cut-off yang sempurna sehingga gak nyilauin kendaraan lain. Semuanya plug and play serta kualitasnya OM grade banget. Masih gak percaya? Boleh kok kepoin testimoni kepuasan usernya di Tokped maupun Shopee, atau cek aja Instagram resminya Elevate Auto @elevate.auto untuk menghapus semua keraguan kalian. Pokoknya kualitasnya juara banget. Dan tentunya didukung garansi resmi up to 2 tahun, so pakainya juga jadi tenang banget. Mau ganti lampu? Langsung aja kunjungi official store-nya Elevate Auto di Tokopedia maupun Shopee dan gunakan promo code LFLAGNATS17 saat checkout untuk klaim diskonnya ya guys. Dan pastinya promo ini terbatas dan tentunya limited stock pula. Jadi nggak pakai lama kalau kalian pengen upgrade perlampuan mobil dan motor kalian, lakukan bersama Elevate Automotive LED untuk masa depan serta pandangan ke depan yang lebih cerah. Eksterior terlihat serupa dengan Rocky bensin biasa, hanya berbeda dengan pelek model JDM, warna biru khusus hybrid, emblem E-Smart, serta imbuhan warna biru-biru di setiap logonya. Nah, Auto Junkies, Daihatsu Rocky E-Smart tahun 2022. Sebentar, sebelum kalian pada komen di bawah gitu ya ngomong, laknat thumbnailnya clickbait, ini kan bukan listrik tapi ini hybrid gitu ya. Izinkan gue untuk mengklarifikasi sebentar. Sistem hybrid dari si Daihatsu Rocky E-Smart ini sebenarnya lebih condong ke arah mobil listrik dibandingkan ke arah mobil bensin. Kalian ingat mungkin pernah nonton video kita yang R3 hybrid sebelah sini? Itu gue udah jelasin perbedaan 3 sistem hybrid yang ada di dunia gitu ya. Ada parallel hybrid, ada mild hybrid, dan ada series hybrid. Parallel hybrid itu yang umum, kayak contohnya kalian lihat Camry hybrid, Corolla Cross hybrid, itu seperti itu. Jadi mesin bensin dengan motor listrik itu dua-duanya bisa menggerakkan rodanya. Jadi mobilnya bisa jalan pakai mesin bensin, bisa jalan pakai motor listrik. Yang kedua adalah mild hybrid, kayak R3 hybrid, di mana motor listriknya itu nggak bisa menjalankan roda. Ya, jadi yang jalanin roda masih mesin bensin, tapi motor listriknya memberikan support ke mesin bensinnya sehingga kinerja mesin bensinnya bisa lebih efisien. Dan yang ketiga adalah series hybrid. Series hybrid itu seperti mobil ini. Di Indonesia mungkin kalian ingat ada mobil juga yang punya sistem series hybrid, yaitu Nissan Kicks. Iya, Nissan Kicks kan di campaign ini selalu ngomong ini adalah mobil listrik yang tidak perlu di-charge. Nah, ini sama kayak gitu. Jadi ini ya kayak mobil listrik yang nggak perlu di-charge. Kenapa? Karena yang menggerakkan kaki-kakinya, rodanya pada saat kalian berkendara adalah motor listriknya 100%. Mesinnya
tidak ada ikut campur tangan dalam menggerakkan mobilnya. Dia hanya memprovide power ke motor listriknya. Jadi anggap saja kayak mobil listrik tapi yang punya genset gitu ya, yang punya generator di mana kalian senantiasa tidak perlu menge-charge mobilnya sama sekali gitu. Jadi ini tuh sistemnya seperti itu. Mobil listrik yang tidak perlu di-charge. Jadi ya oke lah ya. Udah ngerti kan? Nah, seperti itu. So, jadi apa bedanya sih dengan Rocky yang dijual di Indonesia gitu ya, selain drivetrain-nya? Ternyata ada perbedaan beberapa di bagian eksterior, interior, dan fiturnya. Sekarang pertama-tama kita bahas soal desain eksterior dulu, mulai dari belakang seperti biasa. Pertama-tama, yang paling eye-catching banget pasti adalah warnanya. Iya, karena warna ini tidak dijual dalam bentuk Daihatsu Rocky yang versi bensin biasa. Dia kayak hybrid blue gitu, dan ini cakep banget. Kalau kalian lihat di Gias, ini tuh kayak biru dengan particle glitter yang sangat-sangat keren banget gitu ya. Dari atas, antena sudah shark fin, kemudian ada integrated tube spoiler seperti ini dengan tailpipe stop lamp dan kaca pun dari defogger, wiper sudah rapi, sama seperti Rocky biasa. Di bagian tengahnya pun sama, ada garnish bagasi yang warna hitam glossy seperti ini. Tapi perbedaan pertama ada di bagian emblemnya. Seperti lineup hybrid yang ada di Toyota, Daihatsu, dan Lexus, tentunya Daihatsu ini emblemnya jadi ada biru-birunya gitu ya, karena kan lagi-lagi it's a hybrid. Nah, ke bawah lagi, badging Rocky dia tidak ada tipe-tipean sama sekali, tapi ada tulisan e-smart hybrid di bagian sebelah kirinya dengan emblem yang berwarna biru pula. Jadi oke lah. Dan desain bumper ini sebenarnya plek-ketiplek sama aja ya, bumpernya sama kayak yang di Indonesia, tapi perbedaannya ada di seberapa banyak dia nongolnya gitu. Karena ya seperti yang kalian tahu, ada perbedaan ukuran bumper antara di sini dengan di luar untuk safety reason atau gimana lah. Yang jelas seperti itu. Tapi aksen-aksennya serupa. Ada aksen hitam-hitam di bagian sini, di bagian bawahnya pun ada cladding hitam lagi, plat nomor di bagian tengah sini gitu, sama aja. Dan untuk urusan safety, udah ada parking sensor 2 titik di bagian belakang sini, termasuk udah ada kamera mundur yang disematkan rapi di bagian door handle belakangnya sebelah sini. Taillights sama persis seperti yang Rocky di Indonesia, jadi dia modelnya tuh LED bar seperti ini untuk lampu senjanya. Untuk lampu remnya juga sudah LED dots, tapi sayangnya untuk lampu sein dan lampu mundur dia masih bolam biasa. Bagian side profile juga sama persis plek-ketiplek dengan Rocky yang ada di sini, karena kan secara desain memang serupa. Dari bagian atap ini pun tidak two tone, jadi dia kayak model Rocky yang single tone kayak di sini aja gitu ya. Ini bagian pilarnya pun masih warna doff. Kemudian untuk bagian door handle-nya dia sewarna body, model grip top seperti dia, dan udah ada akses keyless entry di bagian sini, jadi udah memudahkan. Ke bawah lagi ada cladding-cladding hitam tentunya khas SUV yang sama juga dengan Rocky yang ada di sini. Namun perbedaan di samping terletak di bagian spionnya. Iya, karena kalau di Indonesia spionnya Race dan Rocky itu kan common part dengan mobil seperti Avanza, Terios gitu ya, sama. Tapi untuk Rocky yang JDM, spionnya tuh beda. Dia modelnya tuh bulat kayak gini ya, lebih ngebubbly kayak gini. Jadi desainnya justru menurut gua agak lebih cute gitu. Ini pun sewarna body, ada lampu seinnya juga di bagian sini. Ini pun udah electric track, auto retract, electric adjustment juga. Dan di bagian sebelah sisi passengernya ada sesuatu yang JDM banget, ntar gue jelasin di bagian interestingnya. Kemudian untuk mempertegas lagi bahwa ini adalah varian yang hybrid, tentunya di bagian fender depan ada badging e-smart hybrid lagi seperti yang di belakang. Jadi udah oke banget lah. Nah, jadi lanjut bahas bagian kaki-kaki dari si Daihatsu Rocky e-smart. Nah, pertama-tama dari desain peleknya, memang kalau dilihat sekilas itu mirip kayak pelek Daihatsu Rocky di Indonesia yang tipe bawah gitu ya. Tapi kalau diperhatikan lebih seksama, sebenarnya tuh desainnya tuh beda loh. Kalau Rocky Indonesia itu desainnya kayak palangnya tuh lebih ngeblok kaku gitu. Kalau ini tuh kayak lebih luwes, lebih ngipas dan lebih direksional. Walaupun secara ringnya sama aja sih, ring 16 inci. Single tone kayak gini, warna silver, dibalut dengan ban Dunlop NA Safe dengan ukuran 1965 R16. Pengereman depan cakram, belakang tromol masih cukup normal di kelas seperti ini, tapi karena dia elektrik, selain teknologi standar kayak contohnya ABS, EBD, BA gitu-gitu, dia pun tentunya udah punya teknologi B alias regen braking. Makanya kalau kalian masih jalan gitu ya, terus kemudian kalian lepas gas, kalau regennya itu kalian lagi diaktifkan, makanya mobil ini akan slow down dengan sendirinya untuk mengambil balik energi dari rolling yang ada di bagian bannya untuk mengecas ke bagian baterainya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Dan kalau kalian lihat di bagian belakangnya, itu kelihatan ya listrikannya gitu di bagian balik dari tromolnya. Jadi cukup lucu. Termasuk di bagian tengah sininya itu ada yang menarik, karena lug nutsnya itu berbeda dengan yang versi Indonesia. Ntar gue jelasin di bagian interestingnya. Oke, lanjut bahas bagian fascia depan dari si Daihatsu Rocky e-smart. Apakah ada bedanya? Oh, tentu ada. Iya, pertama-tama
memang secara bentuk bumper gitu-gitu itu sama seperti Rocky yang ada di Indonesia. Tapi kalau kita meninjau ke bagian grillnya contohnya, selain logo Daihatsu sama kayak di belakang, dia ada aksen imbuhan warna-warna birunya seperti mobil-mobil hybrid Toyota, Daihatsu, dan Lexus. Grillnya ini pun patternnya berbeda. Iya, karena kalau Rocky yang di sini, dia kan modelnya garis-garis horizontal gitu ya. Tapi untuk versi yang e-smart ini, dia lebih seperti honeycomb, kayak sisik gitu ya. Jadi kesannya lebih sporty. Termasuk sini pun ada honeycomb itu dicat loh ini. Jadi kayak warna, ada particle gunmetal gitu ya. Jadi keren, bukan plastik murahan. Termasuk di bagian bumper depan sini, ini pun untuk fog lamp housingnya, desainnya berbeda. Kenapa? Karena desain yang di sini itu mirip seperti yang desain di belakang. Jadi ini di original design gitu ya. Kayak contohnya di bagian atas ini ada tempat kayak untuk corner sensor depan. Dan di spek yang lebih lengkap di bagian sini sebenarnya itu ada fog lampnya. Tapi ini kan spek yang lebih bawah, makanya dia tidak ada fog lampnya. Termasuk di bagian samping sini juga aslinya yang spek lebih atas itu ada DRL-nya ya di sini. Jadi layout bagian fog lamp housing ini berbeda total dengan versi yang di Indonesia. Walaupun bumpernya di bagian sini, di bagian bawah, cladding hitam gitu-gitu masih sama aja. Nah, masuk ke bagian lampu, inilah pun sama seperti Indonesia. Jadi dia sudah full LED dan memang desainnya berbeda dengan race yang udah running lights gitu-gitu ya. Ini masih cukup standar, multi reflektor seperti ini, tapi at least mulai dari lampu senja, kemudian low beam dan high beam sampai lampu sen, dia sudah LED semua. Dan kalau kita tinjau bagian atas ini, juga masih ada sensor-sensoran. Iya, karena kan mobil ini walaupun dia CBU Jepang, dia tetap ada sistem safety dari Daihatsu yang mereka sebut ASA atau Advanced Safety Assist. Jadi safety-nya udah tergolong sangat oke di kelasnya. Namun yang kita penasaran adalah harganya. Iya, apakah ini akan masuk ke Indonesia dan harganya kira-kira berapa sih? Makanya sebentar lagi kita pengen ngobrol nih dengan Mas Aan dari Daihatsu Keramat Jati, karena konon dia juga pernah dikasih bocoran mengenai harga dan kapan mobil ini akan dijual. Yuk kita ngobrol dulu. Nah, Autojunkies, memang soal Daihatsu Rocky Hybrid itu di Indonesia mungkin kita harus masih menunggu sedikit lebih lama lagi. Tapi kalau ngomongin soal Daihatsu Rocky yang biasa, promonya ada banyak nih, makanya sangat menarik banget. Dan sekarang tentunya gue udah ditemani oleh Mas Aan lagi nih dari Daihatsu Keramat Jati. Siap Om Ford, gimana kabar Om? Baik, alhamdulillah. Gila, gias rame banget ya, Bang? Parah Om. Udah lihat-lihat semua nih produk Daihatsu ya? Udah Om. Kira-kira Mas sendiri dari Daihatsu ada informasi nggak sih? Kayak contohnya misalnya Rocky Hybrid itu akan dipasarkannya tuh mungkin kapan? Kemudian untuk harganya itu perkiraan apakah Daihatsu ada ngasih bocoran atau gimana gitu soal harganya? Kemungkinan sih akan mengaspal nih di Indonesia. Nah, tetapi untuk waktunya belum ditentukan. Untuk harga yang di bawah ini Om, yang Rocky Hybrid warna biru ini, ya, itu di kisaran kurang lebih itu di 268 jutaan. 268 jutaan? Betul. Kok nggak jauh dibanding Rocky yang biasa? Oke banget dong harganya. Itu yang tipe terendah Om. Oh, itu yang terendah. Terendah. Oke. Karena kan dia di Jepang kan ada ada macam-macamnya ya. Betul, ada tipe-tipe grade-grade-nya juga gitu kan. Nah, itu start dari yang terendah itu di estimasi itu 268-an Om. Mungkin range-nya akan naik, mungkin tipe teratas sekitar 300 jutaan lebih dikit gitu ya. Betul. Kalau pikir gitu. Siapa tahu Daihatsu setelah survei, kan mungkin mereka lagi survei juga ya, tanya-tanya tertarik buat benar-benar memasarkan Rocky Hybrid di Indonesia. Kan itu menarik banget mobil, apalagi sekarang bensin lagi mahal. Nah, benar. Sangat mendukung banget mobil-mobil kayak gitu. Oke, lanjut ke soal Daihatsu Rocky nih. Benar. Rocky yang gasolin ya, yang biasa ya. Nah, untuk Rocky sendiri ada promo apa sih Mas kalau dari Daihatsu Keramat Jati? Autojunkie ini nggak usah perlu datang ke Gias, bisa dapat promo-promo di Gias Om. Oh gitu? Betul. Tanpa perlu ke Gias? Tanpa perlu ke Gias. Jadi via online aja kita bisa pakai program di Gias ini. Oh, menarik banget ya. Jadi kalau mereka pengen tanya-tanya promo yang bisa dapat ala Gias di luar Gias itu kontaknya kemana Mas? Pastinya ke nomor saya. Nomornya di berapa 0812 9341 8801 atau Instagramnya Mas Andi? aan.astradaihatsu. Ke sini. Atau kalau misalnya rumahnya lebih dekat ke showroomnya nih, ke Daihatsu Keramat Jati, promo Gias bisa di sana juga? Bisa, pastinya mau dia datang ke showroom atau dia transaksi via online. Nah, bahkan kalau memang mau janjian di sini itu bisa. Plus kita kasih hadiah-hadiah tambahan
yang berupa kemarin hadiah handphone itu Om. Oh, yang kalau beli mobil buka pintu udah ada handphonenya? Betul, nah kebetulan dari video sebelumnya yang Sigra kemarin itu sudah ada total 5 pemesan Om dari Auto Junkie. Berarti udah ada 5 orang yang buka mobil dapat handphone? Dapat handphone. Luar biasa. Promonya itu apa aja sih emang? Ada diskon kah? Ada mungkin dari segi garansi, dari segi yang lain itu gimana Mas? Ada cicilan panjang gitu-gitu? Kita start bunga itu dari 0,77%. Oke, kecil. Gitu. Bukan ringan. Terus ya? juga ada bunga 0% selama 6 bulan. Terus juga ada promo-promo bunga 2,7 itu 3 tahun. Oke. Nah, sama pastinya Om yang nggak kalah menarik itu kita ada promo DP ringan dan angsuran ringan Om. Oke, DP ringannya berapa Mas? Betul. Untuk Rocky misalnya? Untuk Rocky ya. Nah, ini untuk Rocky tipe XMT itu customer cukup bayar DP itu di kisaran 25 juta Om. Oke, 25 juta. Nah, angsurannya itu 4,2 selama 6 tahun. 6 tahun. Nah, ini paket auto approve Om. Jadi tanpa disurvei, buat teman-teman Auto Junkie yang pakai paket ini itu nggak usah survei Om. Jadi auto approve. Kalau untuk tenor sendiri dari tadi kan 6 tahun nih. Paling panjang berapa tahun? Kita bisa sampai 8 tahun Om. Bisa sampai 8 tahun. 8 tahun. Oke. Kalau 8 tahun pastinya lebih ringan lagi. Lebih ringan lagi. Ya. Garansi gitu-gitu gimana? Pastinya Om. Apalagi kita kan basicnya Astra ya Om ya. Free jasa servis. Terus juga dapat anti karat. Free jasa servis berapa lama Mas? Itu 50.000 kilo atau 3 tahun. 3 tahun atau lebih. Oke. Kaca film gitu kan. Terus juga sudah poles body. Terus juga dapat bensin 20 liter. Free, ada waranti selama 3 tahun atau 100.000 kilo. Oke. Nah, juga yang nggak kalah menarik lagi, free member Astra World selama 5 tahun Om. Free? Jadi selama 5 tahun, Sobat Auto Junkie ini nggak usah khawatir pakai mobil dari Daihatsu ini kemanapun Om. Karena kita ada, bisa free di cover derek dan jasa ERA. Apa tuh ERA? Emergency Road Assistant. Oh, Emergency Roadside Assistant. Betul. Oke. Jangkauannya? Jangkauan nasional Om. Se-Indonesia. Mantap. Jadi nggak usah khawatir. Bakal nanya nih. Oke. Emang diskonnya berapa sih Mas? Nah, pastinya kita selalu sajikan diskon terbaik di Auto Junkie ini. Oke. Nah, jadi langsung nego ke Mas An aja. Betul. Jadi kita nggak bisa kasih sembarangan diskon ya kan. Nah, untuk lebih lanjutnya lebih baik kontak saya aja. Kontak aja nomornya di sini atau kalian bisa langsung cek kolom deskripsi di bawah juga ada nomornya Mas An. Alamat Daihatsu Kramat Jati di mana Mas? Di Jalan Raya Pondok Gede nomor 26. Kelurahan Duku, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur Om. Seperti itu. Atau kalau kalian misalnya pengen tanya-tanya Daihatsu yang lain gitu, karena sekarang Daihatsu banyak juga yang baru-baru ya Mas. Iya. Sirion kemarin kan juga baru berbenah tuh. Sirion, betul. Kemudian ya bestsellernya pasti Xenia lah ya. Pastinya Om, backbone-nya itu. Backbone-nya Xenia atau Sigra yang kemarin kita review juga nih bareng Mas An. Sebelah sini nih, kalian mau tanya segala macam Daihatsu silahkan langsung aja kalian kontak ke Mas An dari Daihatsu Kramat Jati. Karena pasti servis dan promonya the best lah pokoknya. Betul, betul Om. Seperti itu. Thank you buat Mas An. Makasih Om. Makasih. Thank you ya. Ya. Interior sekilas tampil serupa dengan Rocky lokal, namun ternyata fiturnya jauh berbeda. Yang ini head unitnya Jepang, punya electric parking brake, dan banyak tombol-tombol yang tidak kosong di kanannya. Nah, Auto Junkie, pas kalau masuk kalian sebut dengan pintu yang beratnya memang nggak jauh beda sama Rocky yang lokal gitu ya, tapi terasa kayak lebih padat gitu. Gua nggak ngerti apa karena ini Japanese build quality apa gimana gitu ya. Nah, begini jadi interior dari si Daihatsu Rocky E-Smart tahun 2022. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan bedanya apa dengan Rocky yang biasa, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah terusing untuk subscribe ke channel Auto Junkie. Jangan lupa like loncengnya supaya kalian nggak pernah kita lihat terbaru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di _AJ untuk info terbaru otomotif Indonesia. Oke. Nah, memang ini mobil karena dia di pameran gitu ya, dia belum ada kuncinya, kita nggak bisa pegang, tapi kurang lebih speknya seperti ini. Nah, Auto Junkies, untuk urusan berpacu ini yang sangat menarik dari si Daihatsu Rocky E-Smart karena ia series hybrid, jadi mesinnya cuma dipakai buat ngecas baterainya aja. Mesinnya WAVEX 1200cc 3 silinder, tenaganya 80 horsepower dengan torsi 105 Nm. Ini dipakai buat ngecharge baterai lithium ion berkapasitas 4,3 ampere hour. Ya memang kecil, tapi kan dia constantly di charge jadi nggak akan pernah habis. Nah, baterainya
mentenagai motor listrik di roda depan bertenaga 105 horsepower dengan torsi yang lumayan besar yaitu 170 Nm. Iyalah, motor listrik pastikan akselerasinya lumayan oke, tapi 0-100 belum pernah dicoba, sedangkan konsumsi BBM-nya sangat irit sekali, bisa mencapai 1:28. Penting banget di kala BBM mahal seperti sekarang. Secara rasa naiknya, itu ya kayak mobil listrik gitu ya, tapi punya mesin sebagai genset seperti itu. Nah, lanjut bahas interior mulai dari build quality and materials. Memang layaknya Rocky lokal juga ini masih full hard plastik semua, belum ada yang empuk-empuk, tapi lagi-lagi soal build quality itu kayak lebih padat gitu ya, lebih mantep, plastiknya pun terasa kayak lebih tebel gitu. Lagi-lagi apakah karena ini JDM build quality gue juga nggak ngerti. Sisanya secara desain overall dashboard gitu ya, dia cukup serupa, air vent kotak, kemudian di sini pun ada cup holder yang retractable seperti ini, sangat unik. Di bawahnya, bahkan bagian glove boxnya aja dia sudah soft opening, jadi udah nice. Ke bagian tengah, nah ini disambut dengan head unit besar model floating display seperti ini, yang tentunya head unit pun masih spek JDM, karena walaupun dia nggak bisa nyala, bisa kelihatan di bagian array of buttons yang ada di bawah sini. Ini masih banyak tombol-tombol yang tulisannya sandi rumput alias bahasa Jepang asli. Jadi ya bener lah, mobil ini CBU Jepang. Ke bawah, ini AC segala macam masih sama, sampai bagian kontrol AC bentuknya sama. Tapi tentunya secara fungsi ini pun jauh lebih lengkap dibandingkan Rocky yang lokal. Oke, di bagian kiri fan speed, di bagian kanan temperature sama. Tapi kalau kalian temperature-nya, dia masih ada heaternya karena masih ada yang merah-merahnya. Di bagian tengah juga, untuk arah sembur, dia lengkap. Ke kepala, ke kaki, kemudian ke bagian front defogger juga ada, dan rear defogger juga ada di bagian sini. Jadi lengkap banget, no spec down. Di kanannya ada tombol engine start stop button, tapi karena ini tentunya hybrid, dia engine start stop buttonnya warna biru dan tulisannya bukan engine start tapi power. Iya, jadi benar-benar kayak mobil listrik banget gitu ya. Lagi-lagi, ini sebenarnya tuh cocok buat dibilang sebagai Daihatsu Rocky EV range extender. Bawah lagi ada open storage di sini yang ada 12 volt soketnya, ada 2 buah blank button, dan ada tempat buat charging handphone berbentuk USB. Udah oke. Ke belakang. Nah, bagian transmisi dia sama model straight shifter kayak begini, dan tapi di sini ada yang sedikit berbeda karena dia PRND B. Iya. Nah, B ini apa? B ini tuh braking, alias kalau kalian di mobil listrik kan ada yang namanya regen braking kan. Nah, kalau kalian masuk ke yang B ini, maka dia akan lebih dapat kerasa kayak engine brakingnya gitu, sehingga lebih bisa mengkonserv baterai gitu ya, seperti itu. Dan yang spesial banget, yang benar-benar beda banget dibanding Indonesia tentunya, bagian konsol tengahnya sini, karena dia lebih berasa high console dan dia nyambung langsung ke bagian tengah sebelah sininya gitu ya. Masih ada tempat penyimpanan di bagian kanan dan kirinya, dan ini pun ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapa. Dan di tengah sini hilang sudah parking brake model otot. Iya, sekarang dia sudah menggunakan parking brake mechanical di sini, lengkap dengan fungsi auto hold juga. Jadi pastinya enak banget buat dipakai di kemacetan. Nah, di belakang lagi ada 2 buah cup holder dan ada armrest yang memang juga masih plastik. Kalau kita buka, dalamnya bisa dipakai buat menyimpan beberapa hal. Nah, jok ini juga, joknya sebenarnya masih full fabric, jadi sama mirip sama kayak Rocky yang Indonesia, dan ada aksen-aksen ala ADS-nya gitu ya, yang agak out of place. Ntar gue jelasin bagian annoying-nya. Pattern tengahnya sedikit berbeda karena dia patternnya tuh warna bukan warna, kayak motif kayak segitiga kayak logo Mercy gini ya. Jadi ya oke lah, cukup unik. Pengaturan joknya memang masih manual, tapi dia sudah lengkap, bisa sliding, bisa reclining, dan juga sudah ada seat height adjuster model pompa. Jadi mencari posisi mengemudi udah cukup mudah. Setirnya dia masih poliuretan biasa seperti ini, jadi belum dibalut kulit gitu ya. Model palang 3 khas dengan Daihatsu kekinian, dan dia bisa diatur di bagian bawah sini. Pengaturannya, dia bisa tilt, tapi belum bisa teleskopik. Nah, di bagian tengah sini pun ada kayak mikrofon untuk sistem kayak Bluetooth audio dan lain-lainnya. Termasuk di setirnya pun, ini masih ada buttons-buttons. Di bagian kanan, ada audio steering switch untuk mode, stick track, Bluetooth teleponi. Dan di bagian kiri, ada lagi-lagi volume control, trip meter, back, voice command, dan untuk ngatur MID-nya yang ada di bagian speedometer sebelah sini. Termasuk di bagian kanannya ada drive. Iya, jadi ada drive mode juga ya. Nah, untuk bagian MID-nya memang kita nggak bisa explore lebih lanjut karena kan mobil ini mati, tapi kalian bisa lihat di layar sini gitu ya. Jadi secara speedometer dia pun mirip-mirip aja dengan Rocky yang biasa, namun tentunya karena ini hybrid, dia ada eco display khusus yang buat mobil hybridnya. Jadi kalian bisa lihat kinerja mesinnya, apakah lagi
gensetnya nyala gitu ya, apakah lagi motor listriknya mengeluarkan daya atau gimana, itu kelihatan di bagian sebelah sininya. Sebelah kanan lagi-lagi ada cup holder yang retractable seperti ini, jadi udah cantik. Dan ke bawahnya lagi ada tombol-tombol yang hampir penuh. Nah, ini penuh nih. Jadi blank switch-nya itu ada 2 doang. Sisanya tuh ada. Di bagian atas ada AC charger 100 volt buat kalian colok-colok gitu ya. Kemudian ada tombol-tombol untuk ASA. Ya, karena mobil ini pun tetap dilengkapi dengan advanced safety assist-nya Daihatsu, mulai dari forward collision mitigation, traction control, parking sensor, ada headlamp leveling untuk bagian depannya. Termasuk ini pun headlampnya sudah auto ya, jadi udah oke. Ada auto high beam juga, dan di sini ada fitur yang namanya SPDL. Iya, nah ini apa? Ntar gue bakal jelasin di bagian interesting ya, karena fitur ini bagus. Ke atas, kaca tengah, day night view masih cukup manual, termasuk layaknya Rocky juga yang biasa. Ada seatbelt indikator di bagian atas ini yang airplane style kayak pesawat. Ada overhead console yang ada lampunya 2 buah, yang memang lampunya masih kuning biasa aja. Masuk di bagian sun visor ada 2. Dan di sini pun ada kacanya, walaupun belum ada lampunya, tapi di keduanya ini tetap udah ada card holder yang model sliding seperti ini. Lanjut ke baris kedua. Oh iya, door trim. Nah, dari atas sampai bawah dia full black, dan memang kalau kalian pegang itu tidak ada yang empuk sama sekali, bahkan sampai tempat kalian taruh tangan itu pun masih plastik keras biasa gitu ya. Jadi agak disayangkan, tapi at least ya grab handle-nya masih tetap besar, khas dengan Rocky yang di sini. Termasuk di bawahnya juga ada beberapa tempat penyimpanan door pocket dan 2 buah untuk menyimpan botol. Nah, Tojekis, lanjut ke baris kedua dari si Rocky E-Smart. Pintunya lebih enteng dibandingkan yang depan, tapi at least bukanya dia hampir 90 derajat, jadi akses ke belakang cukup mudah lah. Nah, begitu guys, rasa duduk baris kedua dari si Daihatsu Rocky E-Smart tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue yang cukup santai. Gue tingginya 170 cm. Di sini, gue masih ada ruangan kurang lebih sekitar 7 jari. Iya, jadi memang ya Race dan Rocky terkenal di kelasnya memang yang paling lega gitu ya, dibandingkan dengan Sonet, dengan Magnite. Jadi oke lah secara ruangan. Dan kaki pun masih bisa molosin dikit banget sih ke bawah jok depan gitu. Jadi masih bisa agak selonjoran. Headroom juga nggak masalah, karena kan dia model tall box design, masih ada 5 jari. Jadi udah oke banget untuk rata-rata orang Indonesia bisa muat di belakang sini tanpa masalah. Nah, joknya di bagian belakang sini sama kayak yang di depan, jadi ada motif kayak logo-logo Mercedes-Benz di bagian tengah sini gitu, yang terasa cukup unik. Dan nggak kayak di depan, justru jok di belakang ini lebih clean karena tidak ada aksen-aksen ADS yang tadi gue bilang gitu ya. Kemudian di belakang sini kalian dapat 3 buah headrest yang bisa dinaikin. Jadi kalau kita ke bagian duduk di tengah, kita dapat penumpuan kepala yang enak banget. Ini pas banget gitu ya. Wih, nggak keberatan sih gue duduk di tengah. Termasuk di bagian tengah sini, humpnya itu cukup minim. Jadi kalian masih tetap bisa taruh kaki di tengah sini tanpa masalah sama sekali. Jadi oke lah. Nah, kemudian soal fitur, di bagian belakang sini ada ISOFIX tethering point. Jadi kalau kalian pengen masukin child seat di belakang pun tidak ada masalah sama sekali. Termasuk ada 2 buah charging port di tengah sini yang kalian bisa langsung colok kabel untuk ngecharge gadget kalian. Nah, penyimpanan, dia ada seat back pocket, tapi hanya 1 di bagian yang sisi passengernya aja sebelah sini. Dan di bagian door trimnya, itu sebenarnya lebih sepi di bagian yang di depan. Karena ini dia dari atas sampai bawah tuh full black hitam semua. Dan sama kayak di depan, untuk tempat kalian taruh tangan, itu masih hard plastik biasa gitu ya. Jadi masih keras, tapi ya seperti itu. Tapi at least di bagian bawah, kalian tetap dikasih 1 buah bottle holder buat taruh minuman kalian. Sisanya ke atas, hanya ada dome light, 1 buah, yang tidak nyala di mobil ini, entah kenapa, mungkin dimainin orang. Dan ada grab handle di bagian sini buat kalau supirnya agak ugal. Tapi udah seperti itu aja. Dan kalau ngomongin soal safety, sebenarnya mobil ini pun secara airbag juga sudah lengkap. Dual di depan, ada side airbag di bagian jok, dan juga ada curtain airbag sampai ke bagian pilar atas ini. Jadi airbagnya udah ada 6. Oke lah ya. Oke, lanjut bahas bagasi dari si Daihatsu Rocky E-Smart. Nah, untuk bukanya, dia udah ada electric button di bagian sini. Jadi udah oke lah. Nah, di bagian belakang sini, pertama-tama memang ini tidak ada partial shelf-nya, tapi masih cukup normal karena yang di Indonesia seperti itu, dibanding ada seperti Race yang model layangan, mendingan nggak usah sekalian, kayak gini lebih clean. Dari sini pun secara bagasi, ruangannya untuk ukuran yang compact cukup oke lah, layaknya Race dan Rocky gitu ya. Jadi masih bisa masuk 1 koper large berdiri, masih muat. Sisanya kalau kalian pengen masukin 2,5 koper medium juga masih muat gitu ya. Jadi udah oke. Dan tentunya itu pun false floor, kalian masih bisa buka. Ada grab panel bagian sini dan kita bisa angkat ininya. Di bawahnya, selain ada tempat penyimpanan lagi yang lebih banyak, ini pun kalau kalian lihat ada aki. Iya. Jadi karena dia mau
sistemnya itu e-smart alias hybrid alias series hybrid, aki normalnya itu ditaruh di bagian belakang sini, di bagasi gitu ya. Karena sisa di depan, kan ya itu keperluan untuk kayak motor listrik, untuk engine gitu-gitu semua di depan, tapi sisanya aki normalnya di bagian bagasi sini, seperti itu. Nah, kemudian di bagian samping sini pun ada tambahan fitur, jadi ada kayak colokan gitu ya, AC 100 volt, kita bisa buka. Nah, colokan ini nyalain dan matinya itu di tombol samping sebelah pengemudi yang tadi gue bilang, dipencet nyala, kalian bisa ngecas sesuatu di bagian belakang sini, nyolok gitu ya, langsung pakai steker model rumahan. Dan kalau kalian butuh ruangan lebih besar lagi, tentunya jok baris kedua ini bisa ditidurkan dengan format 60/40. Kita turunin dulu headrestnya. Dan kalau ditidurin, ini pun langsung rata lantai. Iya, jadi kalau kalian pengen slide item ke depan, itu kalian nggak perlu diangkat, langsung didorong aja ke bagian depannya. Termasuk walaupun ini dia nggak flat banget, agak naik, tapi enak lah, langsung meningkatkan ruangan kapasitas bagasinya menjadi jauh lebih besar. Di sini kalian mau taruh 3 koper large pun masih masuk. Openingnya pun cukup besar, dan dia tidak ada load lip sama sekali. Jadi kalau kalian pengen ngeluarin barang, itu nggak perlu diangkat, tinggal langsung ditarik keluar seperti ini aja. Secara praktikalitas, ya Rocky memang udah cukup oke di kelasnya, jadi gue nggak ada komplain sama sekali. Walaupun ia murah, irit, dan sangat canggih di kelasnya, namun karena ia belum dijual pasti ada yang menyebalkan. Kan itu inilah tinggal knowing kami temukan di Daihatsu Rocky e-Smart. Aksen yang ada di interior Rocky e-Smart Hybrid ini menurut gua sangat amat clash dengan temanya yang serba biru-biru. Jadi dia aksennya sama seperti Rocky ADS alias Astra Daihatsu Styling yang merah itu racing. Iya, jadi bagian AC di sini tuh ada merah-merahnya, di bagian sini juga tempat penyimpanan ada merah-merahnya, bahkan di piping jok itu ada merah-merahnya gitu ya. Sedangkan banyak aksen birunya kayak di engine start stop button, di logo depan, belakang gitu. Jadi tabrakan. Kenapa nggak dibiruin semua aja sih, lebih proper kan? Sebenarnya gue agak dilema, pengen taruh ini di annoying atau interesting, tapi ujung-ujungnya kayaknya lebih ke arah annoying. Kalau kalian lihat bagian lug nuts mobil ini, inget nggak di Indonesia lug nutsnya itu berapa? 4, iya. Jadi PCD Rocky di Indonesia itu kan 400. Susah buat nyari pelek gede, karena kan rata-rata pelek gede pacepnya itu cuma ada di ring 18, sedangkan yang pas di Rocky itu sebenarnya ring 20. Nah, ini pas ganti jadi baut 5 kayak versi Jepang kayak gini, gue udah excited gitu ya. Wah, sekarang akhirnya gampang nyari pelek buat Rocky dengan baut 5 seperti ini. Pasti PCD-nya 5114 gitu kan, yang peleknya banyak. Tapi ternyata PCD-nya sama seperti Xenia terbaru alias 5x100. Yang sama aja susahnya nyari peleknya. Gue kirain cuman mobil-mobil produksi CKD lokal aja yang suka medit kalau ngecat engine bay. Ternyata mobil ini walaupun dia JDM alias CBU Jepang, nah, iya. Jadi bagian engine bay-nya itu masih kelihatan ya, catnya tuh bleberan gitu. Jadi bagian tengah sini itu tidak dicat sama sekali, warna epoxy doang gini ya. Dan ini pun nggak cuma di sini. Kayak di sini nih, tuh catnya bleberan ya kan. Ini nggak dicat, sama sebelah sana juga. Berarti Jepang juga kadang-kadang begitu. Walaupun ia murah, irit, dan sangat canggih di kelasnya, namun karena ia belum dijual pasti ada yang menyebalkan. Kan itu inilah tinggal knowing kami temukan di Daihatsu Rocky e-Smart. Walaupun seperti yang gue bilang, aksen-aksen piping merah dan merah-merah di bagian dashboard sini tuh agak out of place karena clash dengan aksen-aksen biru yang ada. Tapi untungnya ada satu aksen biru yang menurut gue sangat spesial dan keren banget, yaitu aksen di bagian karpetnya. Iya, jadi di bagian karpet Rocky e-Hybrid seperti ini, dia tuh ada lining warna biru di luarnya, tengahnya itu ada pattern yang sama dengan joknya yang kayak model Y gitu ya. Dan di sini pun bahkan ada kayak plakat loh, ini besi dengan logo Rocky yang berwarna biru. Iya, ini adalah karpet yang sangat spesial sekali. Mungkin kalau kalian punya Rocky di Indonesia bisa order original partnya gitu ya, karena kan cukup unik. Walaupun spion dari si Rocky JDM ini berbeda dengan di Indonesia, dia sedikit lebih kecil dan lebih membulat, ternyata bukan tanpa alasan. Karena di bagian sisi passenger itu ada kaca cembung yang ditaruh di bagian bawah sini. Ini tuh JDM banget, karena banyak mobil Jepang itu menghabiskan kaca seperti ini gitu ya. Sini pun ada 2 kaca, satu yang di bagian sini dan satu yang di bagian sini. Itu untuk melihat kayak curve view ke belakang, sehingga kalau kalian misalnya lagi mepet trotoar tuh tinggal dilihat, bisa dilihat seberapa mepet jarak bodi samping kalian ke trotoarnya. Ini tuh Jepang banget. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression dari si Daihatsu Rocky e-Smart Hybrid tahun 2022.
Makanya kita juga pengen kasih specialty ke shoutout ke Daihatsu Indonesia yang udah izin kita untuk mulai si Daihatsu Rocky E-Smart ini di kelas Auto Junkie. Kalau kalian tertarik pengen lihat langsung si Daihatsu Rocky E-Smart ini, langsung aja datang ke Gias 2022 ke booth-nya Daihatsu, karena di sini pun kalian bisa lihat lebih langsung interior, eksterior, dan juga penggerak listriknya ada dijelaskan secara lengkap di sebelah sana gitu ya. Cara kinerjanya sistem series hybrid dari si Daihatsu Rocky Smart ini sangat menarik banget. So thank you banget Daihatsu Indonesia, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan subscribe ke YouTube channel kami Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami @laksana_sekolah sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan info-info mobil yang kita review dan pastinya info-info otomotif Indonesia. Oke, sekali untuk si Daihatsu Rocky E-Smart Hybrid yang sangat menarik ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.